start dari nol ya, untuk pembuatan bibit durian sampai pada tingkat resikonya. Kan? Pertama-tama yang kita siapkan adalah program perencanaan kita, planning itu. Artinya segala sesuatu yang kita akan lakukan itu sudah terlepas dari planning dan perencanaan. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama-tama kita menyiapkan medianya, tanah. Itu pertama tanah, yang kedua polybag. Yang kedua polybagnya. Jadi tanah, polybag, lalu biji durian. Ya, itu untuk tahap pertama kita pembibitan. Setelah semua sudah ada, tanah sudah ada, polybag sudah ada, mulai kita persiapkan untuk media polybagnya dengan yang ada tanahnya sudah tersedia berapa yang kita mau buat. Nah itu kita mencari biji, lalu kita semaikan boleh di media pasir, boleh di media tanah yang halus. Setelah 10 hari pasca penyemaian kita pindahkan ke polybag. Seperti ini hasilnya ya, seperti ini sudah kurang lebih 1 bulan pasca transplanting. Saat penyemaian juga ada resiko. Saat kita menyemaikan biji juga itu ada resiko. Jika kita tidak seleksi dengan baik, contohnya ada biji yang terapung, ya, yang ringan. Iya. Ada biji yang rusak karena sabetan parang saat dibelah. Itu rentan dengan jamur, sehingga bisa menjangkiti yang lain. Jika kita tidak seleksi secara selektif, maka yang lain akan terjangkiti. Nah, sehingga kita harus minimalisir jamur yang yang terdampak pada tanaman biji durian. Nah, terus setelah itu saat transplanting, setelah dia berusia ini ber8 hari, 10 hari sudah agak panjang sedikit lagi ini ya, untuk bakal akar tunggangnya ke bawah ini. Di saat kita pindahkan ada lagi yang busuk, ada lagi yang rusak, baik itu kelalaian kita saat kita tidak menyiram maupun hama. Contohnya mungkin ayam bisa masuk ke tempat penyemaian sehingga ada yang rusak. Kalau resiko pasti ada lah. Artinya tingkat perlakuan kita sebagai pembibit, bagaimana kita menjaga, mengamankan dan mengawal apa yang kita lakukan. Ini contohnya. Nah, terus setelah dia jadi batang bawah, ini batang bawah. Jadi batang bawah adalah bagian tanaman yang berasal dari biji. Ya, bagian tanaman yang berasal dari biji yang memiliki perakaran yang kuat, ya, perakaran sejati, yang siap menerima perlakuan. Ini batang bawah. Ini untuk durian. Siap dia menerima perlakuan. Kalau sudah berdaun 2 atau lebih, dia sudah siap menerima perlakuan. Ciri-ciri untuk melakukan perlakuan penyambungan secara vegetatif, ciri-cirinya batang bawahnya kalau durian minimal berdaun 2. Berdaun 2 minimal ke atas. Nah, terus setelah kita melakukan penyambungan dari biji yang kita semaikan, terus dia menjadi batang bawah. Terus kita ambil lagi entris. Ini entris. Entris adalah bagian dari tanaman yang berasal dari ranting atau cabang yang varietasnya yang jelas dan bermutu. Ini varietasnya jelas dan bermutu, siap untuk memberikan perlakuan, siap untuk diberikan perlakuan. Ini menerima, ini diberikan. Iya. Jadi ini dia menerima, ini batang bawah. Ini yang diberikan perlakuan. Entris. Jadi bukan cuma kita menyisipkan
perlakuannya harus suhunya baik di dalam termos es maupun di dalam songkok. Itu. Untuk tanaman durian agak manja dia ketimbang mangga atau jeruk. Kalau jeruk sekali nempel langsung jadi. Kalau durian banyak faktor kegagalan dalam penyambungan. Contoh sana, dari anggaplah 100% ini yang saya buat ya 50-50 yang jadi sama yang gagal ya. Jadi banyak faktornya. Yang pertama, keterlambatan entris yang kita ambil, terlambat kita sambung. Yang kedua, entrisnya masih masih aktif. Sebab entris yang baik adalah entris yang dalam tahap masa dormansi, dia masih istirahat, fase istirahat, itu entris yang baik. Kalau dia masih aktif ya kadang-kadang seperti ini hasilnya, kita paksakan itu maksudnya. Dipaksakan. Kalau dia mau jadinya maksimal mencapai hampir 90%, dia harus yang siap sambung. Ini kegagalannya. Terus untuk pembibitan itu tidak sembarang itu maksudnya. Dia di bawah naungan Dinas Perkebunan bidang hortikultura dan tanaman pangan serta BPSB, Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Itu. Jadi tidak semua orang itu bisa menangkar jika tidak memiliki legalitas izin. Iya. Karena dampaknya, itu yang sudah jadi ini hanya masih dalam tahap menuju ke proses transplanting lagi, pindah poli B. Risikonya masih ada. Jika seandainya saat kita transplanting ya. Transplanting itu poli B ini kita pindahkan, memindahkan dari satu wadah yang lama ke wadah yang baru. Nah, jadi saat kita sobek ini bisa saja media ini pecah, terhambur, tinggal akar saja yang tergantung. Nah, jadi saat kita perlakukan dengan tanah yang baru, ada lagi yang layu, ada lagi. Ya, jadi kalau kita sudah buat seperti ini dan hasilnya 50% seperti ini, untuk masuk ke tahap penjualan itu sekitar 40% lah untuk siap salur. Dari proses kita merawat, memelihara hingga siap jual itu, dari hasil 50% yang ada yang jadi dari penyangkupan itu tinggal 40 lah ya bisa terjual bersih gitu. Ada beberapa hal yang kita minimalisir untuk memperkecil resiko kegagalan dari tahapan-tahapan perbanyakan. Yang pertama, faktor kelalaian manusia. Itu saat kita membuka poli B-nya, saat kita menyayat menyayat ikatannya, ini nanti setelah dia siap jual ini dibuka lagi. Nah, sebab kalau dibuka dia akan mengecil nanti ini, terikat tercekik dia. Dua faktornya faktor alam. Yang pertama kondisi kemarau dan hujan. Bila mana dia terlalu banyak menerima hujan di malam hari yang durasi waktunya itu agak lama, air itu mengendap di daun, sehingga garam yang dari hujan bisa menimbulkan jamur yang ganas untuk tanaman durian. Dia cuma jamur saja ini baru daun. Itu yang kita kendalikan dengan penyemprotan menggunakan fungisida. Dia menggunakan betador atau spor. Jadi hama juga harus kita tahu
untuk tanaman durian. Itu namanya memperkecil kegagalan. Menggunakan metador dan skor. Itu. Jadi yang lain bisa mencoba. Jadi secara vegetatif di sini saya buat ada macam-macam. Ada yang stek daun, ada yang pucuk utuh, yang terus utuh, satu batang utuh, ada yang satu daun saja, ada yang sambung atas, macam-macam cara. Jadi perlakuan kita manusia, bagaimana kita punya cara untuk menumbuhkan. Kalau teknik tergantung kita, mana yang kita suka gunakan. Jadi yang lain bisa sambil praktek.